Selamat sore semuanya. Hari ini saya akan membahas materi teori bahasa dan otomata untuk pertemuan 2, yaitu materinya adalah mesin Turing dan mesin Stata Hingga. Kita mulai saja. Yang pertama, mesin Turing atau Turing mesin. Ini adalah ilustrasi dari sebuah mesin Turing. Di sini ada pita mesin Turing. Terbatas di kiri, setiap sel berisi sebuah karakter dari kalimat yang akan dikenali. Di kanan kalimat terdapat tak hingga simbol hampa. Kemudian yang kedua ada head, membaca dan menulis pita sel Turing mesin. Bisa bergerak ke kiri atau ke kanan gitu. Jadi nanti cara pembacaan mesin Turing itu bisa ke kiri atau ke kanan. Kemudian ada FSC atau otak dari mesin Turingnya. Diimplementasikan dari algoritma pengenalan kalimat. Oke, ini ada ilustrasi dari grafnya. Di sini ada node, ada edge atau panahnya ya, garisnya. Ini adalah bobot dari edge-nya. Bobot dari edge-nya nih. Setiap garis punya bobot tersendiri. Oke, nomor 1. Graf TM terdiri dari beberapa node dan beberapa edge. Jadi ada beberapa node dan ada beberapa edge. Dari satu node, mungkin terdapat satu atau lebih edge yang menuju node lainnya atau dirinya sendiri. Jadi nanti si node ini bisa ditunjuk oleh edge ke node lain, atau nanti bisa ke dirinya sendiri, edge-nya itu. Yang kedua, sebuah node menyatakan sebuah state atau stata. Dua stata penting yaitu ada stata awal, S. Seperti biasa, stata awal itu dilambangkan oleh S. Kemudian ada stata penerima. Jadi kalau di mesin Turing ini ada stata penerimanya itu simbolnya H. Sesaat sebelum proses pengenalan sebuah kalimat, Turing mesin berada pada stata S. Jika kalimat tersebut dikenali, maka setelah selesai membaca kalimat tersebut, TM akan berhenti pada stata H. Jadi kalau mesin Turing ini diawali dari S, kemudian akhirnya itu harus H. Jadi kalau tidak H berarti itu tidak diterima. Selanjutnya yang ketiga, sebuah edge mempunyai bobot yang dinotasikan sebagai triple A, B, C. Nah ini yang tadi saya bilang bobot dari si edge itu bentuknya A, B, C seperti tadi. A adalah karakter acuan bagi karakter dalam sel pita TM yang sedang dibaca head. Jadi A ini adalah karakter yang akan dibaca oleh si head itu. Jika yang dibaca head adalah karakter A, maka A akan di-override dengan karakter B, dan head akan berpindah satu sel ke arah C, kanan atau kiri. Jadi si A, yang dibaca itu adalah si A, kemudian huruf A itu nanti akan digantikan oleh si B. Kemudian si C ini sebagai penentu langkah selanjutnya, ke kiri atau ke kanan. Nanti kita bahas di contohnya. Yang terakhir, yang keempat, kondisi crash akan terjadi jika ditemui keadaan sebagai berikut. Crash ini berarti tidak diterima maksudnya. TM sedang berada pada stata I. Jika TM sedang membaca simbol AX, tidak sama dengan A1, tidak sama dengan A2, tidak sama dengan dan seterusnya sampai AN. Maka TM tidak mungkin beranjak dari stata I. Jadi maksudnya itu kalau stata I baca A, kemudian A-nya itu tidak ada di semua edge. Jadi si I itu tetap ada di I. Jadi tidak berpindah ke edge yang lain. Kemudian jadi pada kasus penelusuran TM berakhir pada stata I. Jadi terakhir itu di I. Karena A yang dicari itu tidak ada, jadi dia berhenti di I dan hasilnya itu crash karena tidak ada langkah selanjutnya. Selanjutnya, nah ini adalah grafnya dari mesin Turing. Diawali dari node S, diakhiri dengan node H. Nah, cara bacanya itu seperti ini. Misal, di sini ada dua contoh kalimat. Yang satu diterima, yang satu crash. Saya contohkan sedikit saja untuk cara membacanya, sebelum nanti saya contohkan cara pengerjaannya. Di sini ada grafnya. Ini A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Ini semua A, B, C ya, notnya. Di sini ada satu kalimat A, B, B. Dimulainya dari S, karena dimulainya dari S. S, A kecil. Kita cari S, A kecil di sini. Ini S,
ini A kecil. Nah, jadi si S itu baca A. Tujuannya ke not 1. Ya kan? Berarti 1. Nah, kemudian S A kecil. A kecil ini akan di override atau digantikan hurufnya dengan A besar. Nah, jadi si A kecil tadi, kan dia ada di karakter pertama, kemudian kita ganti dengan A besar. Nah, selanjutnya si R. R ini maksudnya right. Right itu berarti langkah selanjutnya ke kanan. Jadi, setelah huruf yang pertama, kita ke kanannya. Jadi ke huruf yang kedua pembacaan selanjutnya. Jadinya 1 A kecil. Kan huruf keduanya A kecil. Nah, jadi kita baca selanjutnya A kecil. Kemudian lanjut lagi ini 1 A kecil. 1 A kecil. 1 A kecil. Berarti ke 1 lagi. 1 lagi. Kemudian 1 ke A kecil. A kecilnya digantikan oleh A kecil lagi. Berarti si A kecil ini diganti sama A kecil, tidak berubah berarti. Nah, selanjutnya dia ke kanan. Berarti setelah ke karakter yang kedua, lanjut ke karakter ketiga, karena ke kanan gesernya. Selanjutnya ada 1 B kecil. 1 B kecil. 1 B kecil ke 2. Sini tulis 2. Nah, kemudian 1 B kecil digantikan oleh B besar. Jadi, si karakter ketiga ini, B kecil, diganti oleh B besar. Nah, setelah itu, lanjutannya ke kiri. L ini left, kiri. Berarti dari karakter ketiga, kita geser lagi ke karakter yang kedua. Tuh, jadi yang kita baca sekarang karakter yang kedua. Jadinya 2 A kecil. Begitu seterusnya sampai habis. Nah, kalau di akhirnya itu mencapai ke not H, berarti kalimat ini diterima. Nah, kalau di sini tidak bisa mencapai not H, di sini ada 1 untuk kalimat A, A, B. Terakhirnya itu ada 1. Ini hampa. Ini namanya simbol hampa. 1 ke simbol hampa. 1 tidak ada simbol hampa. Nggak bisa input simbol hampa karena nggak ada adanya B besar, B kecil, dan A kecil. Nah, makanya dia crash. Karena tujuannya nggak ada, jadi dia stop di sini. Tuh, jadi crash karena not 1 tidak ada edge dengan bobot komponen pertamanya hampa atau simbol hampa. Oke, berikut adalah cara pengerjaan untuk mesin Turing. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan mesin Turing berdasarkan graf yang ada di atas ini. Saya punya contoh kalimat A, B, B, A. Kita mulai saja cara pengerjaannya. Diawali dari S, kemudian kalimatnya A, B, B, A. Yang kita baca pertama adalah S ini. Kita beri warna biar lebih mudah. Oke, S A kecil. Sini ada S ke A kecil. S A kecil itu ke 1. 1. Selanjutnya S A kecil. A kecilnya diubah menjadi A besar. Jadi sini kita ubah A kecilnya menjadi A besar. Kemudian sisanya kita tulis lagi. Nah, untuk S A kecil hasilnya adalah 1 A besar, B kecil, A kecil. Nah, selanjutnya S A kecil. Langkah selanjutnya adalah R atau right, ke kanan. Berarti dari karakter pertama kita geser ke kanan, ke B. Ini 1. Nah, jadi pembacaan selanjutnya adalah 1 B kecil. Kita lihat lagi grafnya. 1 B kecil itu ke 2. 2. Nah, kemudian 1 B kecil diganti oleh B besar. Ini A-nya tetap kita tulis, karena yang diubah bukan A-nya, jadi A-nya tetap. Kemudian B kecilnya dirubah menjadi B besar.
Nah, B kecil, A kecilnya itu sisanya. Kita tulis lagi. Oke, 1 B kecil ke kiri, karena left. Jadi, 2. Kemudian dari karakter kedua, kita geser ke kiri. Jadi, ke A. Itu. Lanjut. 2 A besar. 2 A besar. Itu ke 4. 4 2 A besar digantikan oleh A besar lagi. Berarti A besar yang ini kita ubah menjadi A besar, B besarnya tetap, B kecil dan A kecilnya tetap. Lanjut, 2 A besar ke kanan. Berarti 4 dari karakter pertama kita geser ke kanan, jadi karakter kedua lagi. Oke, bacaan selanjutnya adalah 4 B besar. 4 B besar ke 4 lagi. 4. Kemudian 4 B besar digantikan oleh B besar. A, B besar ganti B besar. Kemudian B kecil, A kecil, itu tetap. Selanjutnya 4 B besar ke kanan. Jadi 4. Karakter kedua kita geser ke kanan jadi B kecil. Selanjutnya 4 B kecil. Nah, karena tidak ada 4 B kecil, adanya 4 B besar dan 4 simbol hampa. Jadi di sini kita stop di sini. Tidak bisa kemana-mana lagi. Jadi di sini hasilnya crash. Karena sudah tidak bisa lanjut untuk jalan lagi. Kenapa crash? Karena tidak ada not 4 untuk menuju ke B kecil. Ini saja sudah cukup alasannya. Oke, di sini kita ubah. Oke, jadi dari kalimat A, B, B, A, hasilnya adalah crash karena dia mentok di 4B kecil. Sedangkan di sini di grafnya tidak ada 4B kecil. Oke, sekian untuk penjelasan mengenai mesin Turing. Selanjutnya ada mesin tata hingga atau MSH. MSH atau FSM, Finite State Machine, adalah sebuah varian automata hingga. MSH sering juga disebut sebagai automata hingga beroutput atau mesin sekuensial. Nah, di sini ada tuple untuk MSH, ada 6. K itu sebagai himpunan hingga stata, ada V. V himpunan hingga simbol input, jadi ini simbol inputnya. Kemudian ada S tata awal, ada Z himpunan hingga simbol output. Kemudian ada F itu sebagai fungsi next state, dan yang terakhir ada G sebagai fungsi outputnya. Nah, di sini ada himpunannya, ada tabelnya, sama seperti AHD dan AHN, dia punya juga himpunan dan tabelnya. Di sini ada K. K itu sebagai hingga statanya, yang tadi ada Q0, Q1, Q2. Ini Q0, Q1, Q2. Kemudian ada simbol terminal, ini sebagai simbol inputnya, ada A dan B. Kemudian ada S sebagai simbol awal, simbol awalnya Q0. Ada Z sebagai simbol output. Simbol outputnya nanti X, Y, Z, sama seperti AHD dan AHN. Jika hasil akhirnya mengandung X, Y, atau Z, maka kalimat tersebut itu diterima. Tapi jika tidak mengandung X, Y, Z, maka kalimatnya ditolak. Selanjutnya di bawah ini ada ilustrasi dari grafnya. Ini cara bacanya sama seperti AHD dan AHN, hanya saja di sini ada outputnya. Dimulai dari Q0, Q0 sebagai stata awal, jadi ada panah masuk ke dalam. Kemudian kita baca tabelnya, Q0 A ke Q1 dengan output X. Jadi Q0 A ke Q1 dengan output X. Q0 B dia kedua dengan output Y. Q0 B menuju Q2, outputnya Y. Dan seterusnya sampai Q2B
hasilnya Q1, outputnya Y. Q2B, dia ke Q1, outputnya Y. Nah, ini ada contohnya. Ini masih sama seperti slide sebelumnya. Di sini ada contoh kalimat. Nah, ini cara pengerjaannya sama seperti AHD. Cuma bedanya dia punya output, karena di sini kan ada outputnya. Ada simbol output. Nah, outputnya itu ditaruh di luar dalam kurungnya. Nah, setelah itu, hasil akhirnya itu punya kesimpulan. Himpunan statanya itu apa saja? Himpunan statanya itu adalah yang Q0, Q1, Q2 ini. Ini kita sebutkan dan kita taruh di sini. Kemudian ada himpunan outputnya. Nah, himpunan outputnya yang ada di luar ini. Huruf ada di luar ini sebagai himpunan output. Nah, yang akan dicari itu adalah himpunan outputnya, diterima atau tidak. Karena himpunan outputnya adalah X, Y, Z, dan di sini mengandung X, Y, Z, jadi kalimat ini diterima. Di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan mesin stata hingga. Di sini ada himpunan dan tabelnya. Di sini saya punya contoh kalimat A, B, B, A. Kita langsung mulai saja. Ya, kita mulai dari S, kalimatnya A, B, B, A. Selanjutnya, S itu kita ganti dengan Q0, karena simbol awalnya Q0. Kalimatnya A, B, B, A. Yang pertama kita kerjakan adalah Q0, A. Q0, A ke Q1 dengan output X. Q1, sisanya BBA, outputnya X. Selanjutnya ada Q1, B. Q1, B ke Q1, outputnya Z. Q1, BA, outputnya Z. Selanjutnya Q1, B. Q1, B. Q1, Z juga. Q1, sisanya A, outputnya Z. Yang terakhir ada Q1, A. Q1, A, hasilnya Q2. Q2, outputnya X. Ya, outputnya X. Nah, di sini sudah selesai. Sekarang kita cari himpunan statanya. Himpunan statanya itu, lihat di sini ada Q0, Q1, 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 dan Q2. Q0, Q1, 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 dan Q2. Yang kedua ada himpunan output. Himpunan outputnya ini ada X, Z, Z, dan X. X, Z, Z, dan X. Kalau kita lihat dari hasil himpunan outputnya, maka mengandung huruf yang ada di himpunan stata outputnya. Jadi kalimat ini diterima. Oke, segitu saja penjelasan mengenai mesin stata hingga. Hampir sama seperti AHD, hanya MSH ini mempunyai output. Dan outputnya inilah yang menentukan kalimat ini diterima atau tidak. Sekian untuk mesin stata hingga. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk TBO pertemuan 2 mengenai mesin Turing dan mesin stata hingga atau MSH. Terima kasih, selamat sore.